Strategi Liu berhasil guys, perang berhenti berkat Liu. Ternyata otaknya Liu bisa dipakai juga ya. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti janji Intan kemarin, hari ini Intan mau membahas kematiannya Liu. Intan bagi dua sesi ya guys ya, hari ini sama next video. Soalnya ternyata panjang banget. Kalau Intan gradap jadi satu video, nanti kalian ketiduran tengah jalan. Bagi yang belum nonton part 1 sampai part 3-nya, nonton dulu ya supaya bisa lebih memahami video yang part 4 sekarang ini. Linknya sudah aku taruh di description box di bawah ini. Kemarin kan Intan ceritanya sampai Liu Bu itu minta izin tinggal dengan Liu Bei. Ini posisinya Liu Bu ini berada di depannya benteng provinsi Shu. Provinsi Shu itu yang menguasai, yang mimpin itu Liu Bei. Itu ya guys ya, semestinya itu orang-orang tuh nggak setuju gitu. Salah satu panglima dari provinsi Shu yang bernama Bitiok, dia itu bilang, janganlah, Liu Bu ini jangan diterima, dia itu kayak serigala, dia itu nggak tahu budi. Adik-adiknya Liu Bei, yaitu Chang Fei dan Guan Yu, semuanya itu juga menentang gitu loh. Tapi ya dasar Liu Bei ini orangnya baik hati ya. Liu Bei bilang gini, tapi kita harus ingat, jika hari itu Liu Bu tidak menyerang provinsi Yan, bagaimana kita bisa terhindar dari serangan jauh-jauh? Sekarang dia sedang mengalami kesukaran, sebaiknya kita bantu. Ya memang sih guys, waktu itu jauh-jauh itu enggak jadi nyerang provinsi Shu karena Liu Bu nyerang provinsi Yan. Jadi jauh-jauh itu buru-buru balik ke provinsi Yan. Tapi ya Liu Bu itu ya bukan karena dia itu kepengen bantu Liu Bei, itu ya bukan, karena Liu Bu itu kepengen menguasai provinsi Yan. Tapi Liu Bei itu ya merasa terbantu dengan aksinya si Liu Bu itu, makanya si Liu Bei itu merasa dia berutang budi dengan si Liu Bu. Lalu si Liu Bu itu disambut baik dengan Liu Bei. Ya wes silakan, kalau mau tinggal di sini silakan, dijamu dengan baik juga oleh si Liu Bei. Liu Bu itu cerita bagaimana dia membantu Wang Yun untuk mengalahkan si Tung Zhuo. Buat yang belum tahu videonya, Intan sudah cerita ya, bisa klik link di atas, di description box juga sudah Intan tulis. Liu Bu juga cerita bagaimana dia dikalahkan oleh Cao Cao. Liu Bu bilang kayak gini, Cao Cao juga seorang warlord, tapi dia nggak bijaksana. Ikat saja bagaimana dia nyerang provinsi Shu. Untung ada Tuan dan aku sendiri nyerang provinsi Yan, hingga dia nggak nyerang provinsi Shu. Sekarang aku kalah dari dia, maka sekarang aku datang ingin mengusulkan agar kita itu bekerja sama. Lalu Liu Bei bilang ke Liu Bu, belum lama ini Tuan Taojian meninggal. Karena provinsi Shu nggak ada yang ngurus, untuk sementara aku ditunjuk untuk menggantikan. Kebetulan Tuan datang, sepantasnya aku mengundurkan diri dan menyerahkan provinsi Shu kepadamu supaya bisa diurus. Liu Bei itu mau ngasih segel kekuasaan itu ke Liu Bu. Liu Bu itu sebenarnya dia itu mau nerima itu guys, segelnya itu dia mau nerima. Tapi dia lihat matanya dua adiknya Liu Bei, yaitu Guan Yu dan Chang Fei. Wah, sinis banget itu matanya. Jadi ya Liu Bu nggak berani menerima cap kebesaran itu. Tuan aku ini orang kasar, gak bisa mimpin-mimpin kayak gini tuh gak bisa. Salah satu penasehatnya Liu Bu yang bernama Chen Gong, dia juga bilang, Tuan aku ini cuma tamu, aku ini gak mau memberatkan tuan rumah. Sudahlah Tuan jangan menaruh curiga, harap Tuan jangan menaruh curiga pada kami. Liu Bu ini dijamu dengan baik guys, sama Liu Bei ini dia dijamu dengan baik. Terus ya mereka bercakap-cakap sampai suatu kali Liu Bu itu manggil si Liu Bei ini kakak. Terus sama Chang Fei ditegur, kakakku ini dia itu darah biru, emang kamu siapa? Berani-beraninya manggil kakak. Chang Fei ini bener-bener gak bisa ramah sama Liu Bu ini, gak bisa. Sampai keesokan harinya si Liu Bu ini pamit, Tuan terima kasih ya, kemarin itu aku bisa tinggal di sini, tapi ini kayaknya adik-adikmu ini nggak setuju aku tinggal di sini. Wes, aku juga nggak enak, daripada gitu aku ya pergi aja. Sama Liu Bei dijawab seperti ini, adikku ini memang kasar, maafkan aku. Aku ya nggak enak loh sama kamu itu, aku ya nggak enak.
Gini aja deh, di deket sini ada kota yang namanya Xiaopei. Kota kecil, tapi kita pernah tinggal di sana kok saat Cao itu mengancam. Kalau kamu nggak keberatan, silakan tinggal di sana. Untuk makanan, pakaian, nggak usah khawatir, aku sediakan semuanya. Liu Bu seneng guys, diterima. Sama Liu Bu diterima, niat baiknya si Liu Bei ini diterima. Dan akhirnya Liu Bu tinggal di Xiaopei. Mendengar Liu Bu dan Liu Bei itu sekarang tinggal bersama, si Cao dia nggak berani ngutik-ngutik dulu guys. Si Cao itu merebut Chang'an. Kemarin kan Intan cerita ya kalau Chang'an itu diduduki oleh tentara Xiliang. Cao itu berhasil merebut kota Chang'an. Karena Chang'an ini ibu kota, otomatis kaisar juga berada di tangannya Cao. Karena kaisarnya ini masih muda banget dan belum bisa mengambil keputusan, otomatis ya karena kaisar di tangannya si Cao ya Cao ini ngambil keputusan untuk si kaisar. Jadi segala perintahnya Cao itu ya perintahnya kaisar. Setelah berhasil merebut ibu kota, Cao ya kembali kepingin merebut provinsi Shu. Tapi ada Liu Bei dan Liu Bu. Cao ingin mengadu domba mereka. Jadi Cao mengirim surat kepada Liu Bei, menyuruh Liu Bei untuk membunuh Liu Bu. Isi suratnya kayak gini, kalau kamu bisa membunuh Liu Bu, kamu tak kasih gelar raja muda. Yang kedua, provinsi Shu itu jadi milikmu. Zhang Fei itu bilang, Liu Bu itu orang busuk, nggak apa-apa lah, kita bunuh nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita bunuh. Tapi Liu Bei bilang gini, Liu Bu itu kesini itu dia itu cari tempat untuk berlindung. Dia nggak ada maksud jelek, nggak ada hujan, nggak ada angin, masa kita bunuh si Liu Bu? Apa kata dunia? Nanti dunia mencela kita. Mendengar taktiknya nggak berhasil, Cao mikir lagi. Dia menyuruh si Liu Bei ini untuk menyerang Namyang. Jadi Cao ini berpikir, kalau misalkan provinsi Shu ini ditinggal, mosok si Liu Bu ini nggak ngiler, nggak kepengin menguasai provinsi Shu. Lalu Cao mengirim surat perintah untuk Liu Bei supaya dia menyerang Nanyang. Salah satu panglima si Bitiok itu tadi tuh loh guys, dia marah guys. Pasti ini akal-akalannya Cao ini yang mau ngadu domba kita sama rekan-rekan. Tapi Liu Bei bilang gini, ini surat perintah ini ada capnya kaisar, ya apa ya wis kita harus melakukan. Ya udah, akhirnya Liu Bei, Guan Yu dan jenderal-jenderal andalan itu berangkat ke Nanyang. Sebelum berangkat ke Nanyang, Liu Bei itu bilang ke Zhang Fei, kamu jaga ini ya, provinsi Shu ini jaga. Aku punya satu permintaan buat kamu, jangan minum arak. Oke kak. Zhang Fei bilang kayak gitu. Dan berangkatlah Liu Bei ke Nanyang. Zhang Fei nggak lama kemudian itu ngadain pesta arak guys, sama tentara-tentara. Dia ngadain pesta arak. Dia bilang kayak gini, ketika kakakku ke Nanyang, dia berpesan agar aku tidak minum arak. Dia khawatir aku mabuk dan berbuat salah. Oleh sebab itu guys, hari ini kita minum sampai mabuk. Dan mulai besok kita harus benar-benar jaga kota, nggak boleh nyentuh arak. Oke, semua prajuritnya seneng ya kan minum-minum. Ada salah satu prajurit yang namanya Cao Pao. Cao Pao ini dia itu nggak bisa minum. Sama Zhang Fei dipaksa untuk minum. Tuan, aku nggak bisa minum loh tuan. Kalau kamu nggak bisa minum, tak hukum loh kamu. Tuan, kalau misalkan tuan nggak mandang aku, pandangan menantumu. Siapa menantumu? Liu Bu. Begitu mendengar nama Liu Bu, si Zhang Fei ini langsung naik darah guys. Zhang Fei bilang gini, sebenarnya aku itu nggak sungguh-sungguh mau menghukum kamu, tapi kamu gertak aku pakai nama Liu Bu. Penjaga, hukum dia 50 pukulan. Ya, lebih baik itu Cao Pao itu nggak nyebutin namanya Liu Bu itu guys. Cao Pao begitu setelah dipukul, dia itu sakit hati, dia dendam. Lalu dia pergi ke rumahnya Liu Bu. Dia melaporkan apa yang terjadi. Liu Bu langsung marah, kan dipanas-panasi kan sama Cao Pao itu, dipanas-panasi kan. Terus dia juga ngasih tahu kalau provinsi Shu sudah dalam keadaan kosong, cuman Zhang Fei doang, yang lain-lainnya pergi ke Nanyang. Nggak pakai lama guys, saat itu juga ini kejadiannya jam 4 pagi.
langsung Liu Bu itu langsung ke Provinsi Shu, nyerang Provinsi Shu. Yang bukain pintu benteng si Cao Bao itu. Chang Fei itu dalam keadaan dia kan barusan mabuk-mabukan ya, dia tidur dengan pulas karena dia beneran mabuk. Dibangunin aja susah. Akhirnya setelah Chang Fei berhasil bangun, ya wis sudah kondisi kota sudah dalam keadaan porak-poranda. Chang Fei cepet-cepet melarikan diri sampai nggak bawa senjata segala macam. Lalu Chang Fei pergi ke Nanyang, bilang melapor sama kakaknya. Begitu Liu Bei tahu bahwa Liu Bu ini menguasai Provinsi Shu, langsung Liu Bei itu langsung kembali lagi ke Provinsi Shu. Dia tidak jadi nyerang Nanyang. Begitu di depan bentengnya Provinsi Shu, Liu Bei ini disambut sama Liu Bu ini disambut. Liu Bu itu bilang kayak gini, aku ini nggak bermaksud menguasai Provinsi Shu. Tapi adekmu itu loh, mabuk-mabukan, nggak bisa jaga kota. Jadi aku ambil alih sementara. Sekarang Tuan sudah kembali, ini aku kasihkan Provinsi Shu. Kebesarannya dikasihkan ke Liu Bei, tapi Liu Bei nolak. Nggak usah lah Tuan, sudah Provinsi Shu ini jadi punyamu aja. Aku sama adik-adikku biar tinggal di Xiaopei aja. Sama Liu Bu dituruti. Bahkan di Xiaopei ini Liu Bu ini benar-benar memfasilitasi si Liu Bei. Liu Bu takut kalau Liu Bei itu marah sama dia, jadi dikasih makanan enak-enak. Ada salah satu warlord namanya Yuan Shu. Yuan Shu ini dia ini kepengen menguasai Xiaopei, tapi Yuan Shu ini takut. Soalnya Liu Bu dan Liu Bei ini kan berteman. Kalau sama Liu Bei dia nggak takut, dia takutnya sama Liu Bu. Maka Yuan Shu ini ngasih emas permata ke Liu Bu. Sama Liu Bu ya diterima, dikasih emas permata ya diterima, nggak mikir apa-apa Liu Bu. Padahal kan kalau misalkan orang normal loh ya, orang nggak seberapa kenal ngasih emas, ngasih permata itu kan pasti ada udang di balik batu. Tapi Liu Bu nggak mikir kayak gitu, dikasih emas permata ya diterima aja. Nggak lama kemudian Liu Bu dapat surat dari Liu Bei. Suratnya itu isinya dia minta tolong karena Yuan Shu itu mau menyerang Xiaopei. Sama Liu Bu dikasih 5.000 tentara. Habis itu salah satu panglima perangnya Yuan Shu yang bernama Jiling, dia marah guys, dia ngirim surat ke Liu Bu. Dia bilang, wah kamu itu nggak ngerti budi, kamu tak kasih emas permata sekarang mau nyerang aku. Lalu Liu Bu punya ide guys. Idenya Liu Bu ini brilian. Dia itu menyuruh Jiling dan Liu Bei itu ke tempatnya dia. Lalu dia sebelumnya itu bilang gini sama Liu Bei, aku akan berusaha menyingkirkan bahaya bagi Tuan. Tapi sesudah bahaya itu lenyap, aku harap Tuan tidak melupakan jasaku. Sama Liu Bei, iya aku nggak akan lupa. Jiling itu bingung guys, loh ngapain aku mbak suruh sini itu ngapain? Ambilkan tombakku. Diambilkan tombakku, taruh tombakku 100 langkah dari sini. Sekarang biar langit yang menentukan perang ini berlanjut atau tidak. Aku akan mencoba memanah ujung tombak. Jika kena, kalian harus menghentikan pertikaian. Tapi jika aku gagal, silakan berperang. Aku cuma nonton. Jiling mikir kan, wah nggak mungkin. 100 langkah itu sebegitu panjangnya, nggak mungkin lah kena. Akhirnya Jiling bilang setuju. Jiling setuju, Liu Bei setuju. Akhirnya Liu Bu memanah. Liu Bu ini guys, dia bukan cuma pintar perang loh, dia juga pintar manah. Berhasil guys, panahnya dia kena di ujung tombak. Jadi otomatis perang tidak terjadi. Strategi Liu Bu berhasil guys, perang berhenti berkat Liu Bu. Ternyata otaknya Liu Bu bisa dipakai juga ya. Taktik Cao Cao untuk memecah belah antara Liu Bu dan Liu Bei 2 kali itu gagal. Liu Bu dan Liu Bei ini masih bersekutu. Tapi Cao Cao ya nggak menyerah begitu saja. Kali ini Cao Cao itu mengutus 2 orang, yaitu ayah dan anak, namanya Chen Pui dan Chen Tai. 2 orang ini disuruh melamar jadi penasehatnya Liu Bu, diterima baik oleh Liu Bu. Dan 2 orang ini wis terus-terusan muji-muji Liu Bu,
tiap hari sampai akhirnya berhasil dia mendapatkan kepercayaan dari Liu Bu. Dan karena dua orang ini, Chen Gong itu merasa seperti anak tiri. Chen Gong ini bilang ke Liu Bu, ini Chen Kuai sama Chen Tai ini bahaya loh. Tapi ya Liu Bu nggak nganggep apa yang dibilang Chen Gong, dia nggak nganggep. Kamu iri. Pada suatu hari, Chen Gong itu menemukan seseorang yang mencurigakan. Dia seseorang yang lagi memandikan kuda. Karena merasa mencurigakan, sama Chen Gong digeledah. Ternyata di tubuh orang itu ada surat yang katanya suratnya Liu Bei kepada Cao Cao. Suratnya itu bunyinya kayak gini. Aku telah menerima perintah dari Anda untuk membunuh Liu Bu. Tapi tentaraku sedikit. Harap Tuhan mengirim tentara yang banyak supaya aku bisa membunuh Liu Bu. Begitu membaca surat itu guys, Liu Bu langsung naik darah. Dia membawa pasukan untuk menyerang Xiaopei. Dan provinsi Shu ditinggal, dia menyuruh Chen Kuai dan Chen Tai untuk menjaga provinsi Shu. Liu Bei guys, dia bingung lihat Liu Bu bawa tentara itu, dia bingung. Tuan, aku tidak ada masalah sama kamu, ngapain kamu bawa tentara ke sini? Liu Bu langsung bilang, kamu diam-diam bekerja sama dengan Cao Cao, kedokmu terbongkar, suratmu ada di tanganku. Liu Bei bilang, itu bukan suratku. Nggak ngurus, Liu Bu nggak ngurus, ya wes. Akhirnya terjadilah peperangan. Sebenarnya Liu Bei ini kalah, tapi nggak disangka ada Cao Cao dan pasukannya membantu Liu Bei. Karena dapat bantuan dari Cao Cao, otomatis Liu Bu kalah. Dia mau kembali ke bentengnya, ke benteng provinsi Shu. Di depan benteng provinsi Shu itu ada sungai ya guys ya. Liu Bu itu bilang, weh, turunin itu, jembatannya turunin itu. Waktu itu Bitiok muncul, dia bilang, kalian telah merampas kota ini dari tuanku. Sekarang kota ini harus dikembalikan ke tuanku. Liu Bu langsung marah, mana Chen Kuai, mana Chen Tai? Chen Gong langsung bilang gini ke Liu Bu, kamu loh kok ya gak ngerti ya, mereka berdua itu loh pengkhianat. Sudahlah, kita cepet cari tempat lain. Akhirnya Liu Bu tinggal di kota yang bernama Xiapi. Di kota yang bernama Xiapi ini, Liu Bu ini bakal meninggal di sana. Dan ini akan Intan ceritakan di next video. Jangan lewatkan ya next episode. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.